warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang pemirsa Tafidu TV. Kembali lagi bersama saya Dini Nursima dalam program Tafidu TV, menggamit keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Hari ini kita akan berbincang santai dengan tema pembangunan kawasan perkebunan dan pertanian di Sungai Sembilan, prospek dan potensi masa depan. Bersama saya sudah hadir Bapak Dr. Haji Ahmad Rozaid Akbar dan Bapak Suryanto SP dari Praktisi Pertanian Kota Dumai dan Bapak Dawami Esos MIKOM. Baiklah, selamat siang Bapak. Selamat siang. Alhamdulillah ini sehat semua Pak? Alhamdulillah. Oke, baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan tentang pertanian di kawasan Kota Dumai ya Pak ya. Nah, berbicara tentang pertanian di Kota Dumai, tentu kita semua sebagai masyarakat Kota Dumai bertanya, daerah mana nih Pak yang menjadi potensial sebagai daerah pertanian dan perkebunan di Kota Dumai? Boleh diinfokan untuk pemirsa Tafidu TV? Boleh kepada Bapak Suryanto, boleh ke Bapak Pak Dokter juga boleh. Baik, saya boleh dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada dan dapat menonton siaran ini. Pertama sekali mungkin pada kesempatan ini saya tidak membincangkan tentang perkebunan secara esensi atau agro, karena saya khawatir juga karena pakarnya ada di samping saya nih. Karena itu barangkali mungkin saya hanya melihat dari segi aspek milinya itu atau aspek sosio daripada posisi dan strategis daerah yang menjadi perkebunan ya. Tapi dari aspek politik ini barangkali saya melihat menurut saya bahwa kalau posisi yang paling strategis untuk lahan perkebunan itu memang ada beberapa kondisi di Kota Dumai ini ya. Pertama di daerah di antara 8 atau 7 kecamatan, 8 ya, 7 ya. Di antara 7 kecamatan itu semuanya punya potensi ya, kecuali Dumai Kota, Dumai Selatan ya, mungkin sebagian Dumai Barat. Itu pun Dumai Barat masih punya potensi. Nah, oleh karena itu, saking luasnya lahan atau wilayah Kota Dumai ini membujur secara wilayah teritorial untuk sebuah kota, maka menurut saya ini Dumai ini perlu ada semacam sebuah renovasi secara politis, bahwa perlu ada pembagian kekuasaan atau semacam pemekaran kekuasaan, terutama di daerah Sungai Sembilan, Bukit Kapur. Itu daerah yang sangat potensi untuk dikembangkan sistem agro atau pertanian kita ini. Nah, oleh karena itu memang perlu ada semacam kebijakan dan perlu ada muncul sebuah ide untuk memekarkan, jadi membagi dua wilayah politik. Jadi saya menyarankan kalau bisa di Dumai ini perlu ada kita munculkan satu wilayah kabupaten ya. Karena kalau bicara soal pertanian ini kan tidak matching dengan status kota ya. Jadi wilayah kota itu kita tahu secara wilayah itu wilayah-wilayah yang disebut dengan pertanian atau agro bisnis itu kayaknya tidak cocok untuk pembicaraan sebuah status kota, karena kota lebih identik dengan industri atau pengembangan industri yang berkaitan dengan kemajuan sebuah kota. Oleh karena itu saya pikir kita punya wilayah yang sangat besar. Oleh karena itu mungkin perlu ada muncul suatu ide untuk menciptakan atau melahirkan sebuah kabupaten di Kota Dumai ini. Dan itu sah-sah saja secara hukum. Karena di beberapa daerah di Indonesia itu, misalnya daerah mana ya, saya baca itu ada kabupatennya, ada kotanya. Jadi misalnya di daerah Jawa itu, jadi daerah kota hanya mengakomodir wilayah kecamatan-kecamatan yang
masuk perkotaan, ya. Sementara wilayah-wilayah yang ingin dikembangkan agrobisnis itu kita kabupatenkan. Nah, menurut saya itu satu ide baru barangkali untuk perbincangan lepas kita pada hari ini, Pak Suryanto, ya, pakarnya pertanian memang ini. Tapi saya pikir untuk mengawali perbincangan kita ini, saya coba menawarkan satu konsep itulah. Artinya Dumai ini perlu kita lahirkan sebuah kabupaten tersendiri lagi di dalam kota ini, ya, untuk lebih mengembangkan dari segi agrobisnis atau bisnis pertanian itu. Gitu. Baik, terima kasih Pak Rozali. Bagaimana menurut pakar pertanian kita? Daerah mana nih Pak yang menjadi potensial untuk perkebunan di wilayah Kota Dumai? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Dr. Ahmad Rudi Akbar dan saudara saya Pak Salam, sebagaimana tadi dipaparkan oleh Pak Dokter, bahwa kita ketahui Dumai ini luas wilayahnya luas, ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 99 tanggal 20 April itu, bahwa Kota Dumai ini luasnya 1.720 km. Berdasar rekonstruksi ulang tahun 2012, kita mendapatkan luas wilayah kita menjadi 2.004 km. Jadi berdasarkan rekonstruksi ulang, berdasarkan persekutuan bahwa di Dumai ini terdapat status kosong hutan itu 197.320,27 hektar. Dan juga ada pelepasan berdasarkan RT/RW terbaru beberapa ribu, saya kurang tahu, tapi tidak sampai dengan 30.000 hektar yang lepas, itu pasti. Nah, berkaitan dengan itu juga, Dumai kalau kita melihat petanya itu ya seperti anak gadis sedang selonjor, montok, dan itu menjadi daya tarik. Gitu ya. Itu ya. Ya. Nah, di Dumai juga berdasarkan peta dari Badan Informasi Geospasial, bahwa di Dumai sebenarnya terdapat juga 10 titik sumur, ya, di arah seperti sana. Itu peta, ya. Itu mudah-mudahan ke depan itu bisa dieksploitasi sehingga Dumai adalah bagian dari penghasilnya. Nah, mengenai potensi pertanian, bahwa seluruh kota Dumai ini semuanya berpotensi untuk petani, ya. Kita tahu juga garis pantai kita itu 134 km, di mana diantaranya 37 km itu memiliki kedalaman laut antara 8 sampai dengan 42 meter, sehingga bisa disandari oleh 125.000 DWT, ya, 125.000 ton kabel bisa bersandar. Maka terjadilah Dumai ini kawasan-kawasan industri, di mana pemerintah sebelumnya membagi 3 kawasan industri, ya, kawasan industri Belitung, kawasan industri Lubuk Gaun, dan kawasan industri Bukit Timah pada saat itu 3.500 hektar, dan itu berkembang terus menjadi 5.000 hektar sampailah ke kawasan Sungai Sembilan itu Tanjung Penyebal. Nah, ini menjadikan daya tarik dengan kedalaman lautnya itu lewat alam. Nah, untuk potensi pertanian, memang yang paling potensi itu adalah di Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Bukit Kapur. Nah, Kecamatan Sungai Sembilan itu yang berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir. Saya di tahun 2016 berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial, bahwa Presiden mencanangkan program lumbung pangan dunia di tahun 2045, maka Presiden mengalokasikan lahan 12,7 juta hektar di Indonesia khusus untuk tanaman hortikultura dan pangan, itu dialokasikan 1.200.000 hektar. Dan alhamdulillah satu-satunya wilayah yang mendapat PSKL itu di Indonesia yang paling luas itu ada Dumai, seluas 4.000 hektar. Itu kita peroleh dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup tanggal 26 September tahun 2017. Nah, ini atas kerjasama dan doa masyarakat khususnya di kawasan Senegis, ya, bahwa di kawasan PT Diamond Timber itu sudah diberikan izin PSKL, di mana PSKL ini
dari yang 4.000 itu sebenarnya bisa kita ambil 10%, itu 400 hektar untuk kawasan Pasos dan Pasum. Bahkan dari perusahaan itu pada saat itu juga disampaikan, andai kan ini dibangun kawasan pertanian integrated farming, yang hari ini orang mulai mengistilahkan food estate. Sebetulnya kami di dalam dunia pertanian belum pernah mendengar food estate. Biasa estate itu berdasarkan dari perumahan. Jadi kembalilah kita ke azas, ya, pertanian terpadu. Jadi pertanian terpadu ini itu seluruh unsur, bahwa kita tidak hanya nanam bayam, jagung dan sebagainya, bukan itu maksud pertanian. Segala usaha di atas permukaan bumi yang berdasarkan dari tanaman dan hewan digunakan untuk kesejahteraan manusia, itu adalah pertanian. Mana bahan baku daripada industri hari ini yang tetap stabil dan naik pendapatan masyarakat itu pasti di sektor pertanian, dan begitu juga perkebunan. Kita memiliki lahan 4.000 yang itu definitif, itu bisa diperpanjang sampai 165 tahun. Insya Allah kedepannya barangkali kawasan ini bisa menjadikan kawasan area pengembangan lainnya, karena kami dengan perusahaan PT Diamond juga menetapkan memberikan, apabila ini dibangun, kita berikan untuk 100 hektar untuk bandara sebetulnya. Nah, di situ. Di daerah itu juga kami sudah ada pesantren seluas 12,5 hektar. Masing-masing masjid ada masjid di situ, semua kawasannya. Masjid itu punya lahan itu 10 hektar, ada 4 masjid. Kawasan untuk perkuburan itu ada 8 hektar. Ini luar biasa. Nah, di sana juga dari kawasan 4.000 itu, di luar kawasan 4.000 kita juga punya cadangan lahan untuk tanaman padi itu 1.000 hektar, yang mana setiap tahun baru tergarap antara 400 sampai dengan 500 hektar. Begitu juga tanaman jagung. Kalau jagung pada kawasan itu hari ini ada sekitar 150 hektar yang tertanam. Varietasnya bermacam-macam, khususnya itu untuk hibrida. Kenapa saya fokuskan untuk tanaman jagung? Karena kita tahu jagung ini tanggal 1 Januari 2017 pemerintah pusat itu telah menyetop impor jagung, sehingga berdasarkan informasi dari Menteri Pertanian bahwa di tahun 2017 itu rata-rata kita kekurangan 2 sampai dengan 3 juta ton. Hari ini berdasarkan data bahwa Indonesia itu kekurangan lebih kurang 4 juta ton jagung, ya. Dan ini sangat prospek sekali, karena usia jagung itu cuma 100 hari, sudah itu dia tahan terhadap penyakit, dan ini memberikan dampak yang luar biasa untuk kesejahteraan rakyat dengan luas kawasan. Di samping itu juga Pak Dokter, kami sedang mengusulkan lahan tersebut 7.000 hektar sudah masuk di Kementerian ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kami mohon doa Ya, pada masyarakat semua, semoga ini sukses. Oke, Sebentar baik. Terima kasih Pak Suryanto. Kita makin dalam dan saya sendiri makin tertarik nih dengan kawasan 4.000 hektar tadi. Tapi jangan kemana-mana pemirsa Video TV, ada iklan yang mau lewat di segmen ini. Oke, terima kasih. Center for Islamic Philanthropy and Social Finance, CIPS, Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin, merupakan pusat kebajikan dan kedermawanan Islam yang didirikan oleh Yayasan Tafakuh Fiddin Dumai. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk menyuburkan semangat kedermawanan umat serta mempotensikan modal kedermawanan itu untuk pemberdayaan kaum duafa. Untuk menjalankan misi tersebut, CIPS YTF menjalankan program kajian, sosialisasi, penghimpunan, dan pendistribusian semua bentuk kedermawanan Islam, infak, sedekah, zakat, wakaf, dan sebagainya. Sejak berdiri di tahun 2017,
CIPS YTF langsung menjalankan aksi-aksi kedermawanannya dengan menggelar program Jumat Berkah, Gebiar Ramadan, serta Kasih Idul Fitri. Program pengembangan ekonomi duafa telah pula dijalankan, namun Kembali lagi bersama kami di Video TV, menggali keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Nah, di segmen pertama tadi kita berbicara tentang kawasan yang berpotensial di Kota Dumai ini. Dan dapat disimpulkan, kita memiliki semua kawasan di Kota Dumai ini berpotensial. Dan yang paling potensial dari itu adalah Sungai Sembilan dan Bukit Kapur. Nah, karena tema kita hari ini adalah tentang Sungai Sembilan, kita akan fokus ke Sungai Sembilan dulu hari ini. Nah, boleh Bapak jelaskan nggak sebagaimana potensialnya kawasan Sungai Sembilan ini sebagai kawasan pertanian dan perkebunan di Kota Dumai ini, Pak? Boleh Bapak serahkan? Ya, di Kecamatan Sungai Sembilan itu ada 3 perusahaan kehutanan, di mana di situ ada PT Diamond Timber sebagai perusahaan HBH dengan luas hutannya sekitar 41.000 hektar. Suntara Gajah Pati itu HTI itu ada 34.912 hektar. Begitu juga dengan Pos Utama Jaya ada lebih kurang 26.000 hektar. Jadi ini suatu kawasan yang sangat luas di mana pemerintah telah mengeluarkan peraturan Permen Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk perhutanan sosial, di mana lingkungan masyarakat di sana wajib diperhatikan untuk pemberdayaan oleh pihak perusahaan tersebut. Nah, dari 3 ini baru 1 yang sudah berhasil, itu saya dan masyarakat langsung kita mengurus bersama dengan perusahaan. Perusahaan ini awalnya memang menjadi musuh kepada masyarakat ya, tetapi karena kita coba masuk ke dalam itu, kita coba dengan cara kelembutan, akhirnya ya ibarat batu kalau kita tetes air juga akan retak. Nah, hal inilah diberikan oleh perusahaan dengan izin perusahaan, maka menteri mau menandatangani itu, bahkan dia akan kasih kalau memang ini bisa dijalankan, mereka akan kasih 10.000 hektar itu diucapkan di hadapan kami semua. Nah, yang kedua kawasan yang Suntara Gajah Pati itu 7.000 hektar ya, mana saya memberikan motivasi di hadapan lebih kurang 604 kakak. Jadi kita berikan motivasi dan perusahaan itu hadir baik dari Jakarta maupun dari ini itu dalam pengurusan. Nah, di sini ada kawasan pertanian yang sudah memang merupakan unggulan. Juga ada juga tanaman aren ada 26 hektar itu satu hamparan. Saya sudah dapatkan pasarnya untuk ke depan. Begitu juga untuk tanaman padi, di mana padi kita khususnya untuk Kecamatan Sungai Sembilan sebenarnya sudah bisa swasembada untuk kecamatan itu sendiri. Kita sekarang ini dalam rangka otonomi daerah ini kita tidak bisa bergantung terus kepada pemerintah pusat. Nah, seperti hari ini terjadi, seluruh negara tidak mau mengimpor atau mengekspor komoditinya karena untuk daerahnya masing-masing. Ya, Dumai ini memiliki kesempatan, harus ada goodwill-nya lah dari Pak Wali Kota ya. Nah, yang ini dulu kita harus arahkan, di mana sebengkal di leher, sebengkal di perut itu harus diutamakan ke masyarakat. Ini dulu yang menjadi prioritas. Kalau ini sudah tenang, insya Allah yang lain-lain juga akan bangkit. Ekonomi masyarakat itu sebetulnya bisa kita balikan sebagai membalikan telapak tangan. Contoh tadi saya bilang jagung hanya butuh 100 hari. Ya, 100 hari sudah panen. Kalau biaya operasionalnya mungkin 13 juta, hasilnya bisa 40 juta, potong aja gitu. Itu sekarang hari ini dari BUMD SPR ya, sarana pembangunan Riau, itu Pak Fuad Wadi malam jumpa sama saya dan mereka masih ada di lokasi jam 3 ini, mereka kembali dan nanti sama saya kita bahas lagi. Begitu juga dengan Saripudin Nathan Wahid dengan PT TIR-nya, begitu juga dengan Pak Husnul Kolbi, dia turunkan tim bersama dengan dia dan turun sama saya tanggal 27 kemarin
begitu juga dengan pupuk PEDI, pupuk Indonesia dan pupuk Iskandar Muda dengan PT Agro Solusi. Jadi ini sekarang yang harus ditangkap oleh pemerintah, ditangkap seluruh elemen masyarakat, bahwa ini kesempatan bahwa Dumai atau Riau ke depannya tidak lagi bergantung kepada daerah luar, bisa dibangkitkan. Terutama Riau pada Pak Gubernur, Pak Wali Kota. Lalu memangnya harus tahu bahwa Riau ini adalah daerah yang dijadikan daerah konsumtif, terutama untuk sektor pertanian. Kita juga bisa menjadi pengekspor daging apabila ada pabrik pakan ternak di Riau. Ya. Saya sedang mengarahkan ke situ. Ya, saya berharap ada dukungan. Saya datang ke ke institut ini. Mudah-mudahan langkah awal saya meminta dukungan moral. Nah, besok-besok saya akan datang lagi untuk membangun pabrik pakan ternak khususnya di Kota Dumai yang beberapa hari ini terus saya kejar agar ini bisa terwujud. Apabila terwujud, mungkin tugas dari institut ini juga akan bergeser sedikit bagaimana pemerintah pusat itu akan menahan 30% kuota impor kangkang, ya kan, karena itu adalah salah satu bahan baku. Bagaimana kita nanti menanam kacang-kacangan, yang kacang-kacang itu harganya sangat mahal, kacang pokok 12.000 per kilo. Nah, hanya butuh waktu 4 bulan sudah panen. Salah satu bahan baku itu. Bagaimana ikan buntal, yang warnanya kencang itu bisa menjadikan tepung ikan. Jadi bisa semuanya kita budidayakan. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Ketika pabrik itu ada, pakan kita jadikan pakan ternak, ikan buntal yang kencang itu kalau di itu kita bisa budidayakan untuk pakan ikan, dan ikan-ikan yang tidak terpakai seperti di di Pasir Putih, yang di Rokan Hilir itu, Panipahan, itu kita bisa ambil untuk makan ikan. Bahkan lalat itu sendiri pun kita bisa budidayakan untuk makan, untuk tepung protein, namanya BSF atau makor. Bisa, saya sudah buat. Jadi yang kita inginkan jangan terlalu banyak pikir, tapi maunya kita aksi. Dan saya berharap pimpinan kepala daerah ini dalam keadaan kesulitan seperti ini bergeserlah dengan program-program yang untuk kehidupan masyarakat banyak. Ya. Saya pikir itu dulu Pak No. Dan mengenai saya tangkapnya sedikit mengenai kabupaten, itu di dalam hukum itu sah-sah saja bahwa kabupaten, nah itu memang basisnya adalah pertanian, tetapi tidak tertutup juga dengan dengan kota berbasis pertanian. Uniknya di Dumai ini, kota memiliki kawasan hutan, juga memiliki primata yang luar biasa, memiliki binatang buas yang berdasarkan WWF Tiger Foundation itu lebih daripada 30 ekor. Nah, ini juga harus jadi perhatian dari pemerintah. Kita tahu, kalau pemerintah ini pandai, ngerti, kita harus bicara tentang harimau. Ketika kita bicara tentang harimau, maka kita akan bicara tentang lingkungan. Ketika kita bicara tentang lingkungan, maka uangnya akan banyak datang ke rumah. Ini luar biasa. Kalau kita bicara hutan, hutannya bisa kundur, tapi bicara tentang kehidupan, environmental, itu banyak sekali dana di situ. Kita bicara harimau. Nah, maka seluruh lingkungan itu, dananya luar biasa lah, ya, di pusat maupun dari luar negeri. Ini unik, daerah unik ini. Saya dengan pihak perusahaan sebenarnya berkeinginan untuk membangun kawasan tanaman-tanaman langka, buah-buahan langka. Dan saya sudah survei ke Jogja kemana-mana tanaman langka itu. Kita juga ada tanaman murbei, dulu kan murbei banyak di rumah ini. Tapi hari ini kita nggak ada yang budidayakan. Itu pikir itu Pak, harus dikaji ulang. Ya. Langsung ya, saya dari sedikit. Jadi mungkin begini, jadi saya tangkap bahwa kepada pemerintah atau kepala daerah ini tentu harus lebih memprioritaskan hal-hal yang sederhana dan manfaatnya besar daripada kita menghayal-hayal atau banyak persoalan yang sudah kita agendakan baik, bagus, cantik, tapi nggak bisa kita action, nggak bisa muncul dalam sebuah action. Karena tidak action itu mungkin sehingga tidak bisa menimbulkan kemanfaatan kepada masyarakat. Jadi daripada kita berpikir terlalu futuristik,
tapi tidak bisa kita aplikasikan, saya setuju juga itu lebih bagus kita hal-hal yang praktis, tapi itu lebih memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Kota rumah ya. Itu. Yang kedua, menurut saya memang secara politik barangkali, karena PR kepala daerah ini mungkin dengan skop sebuah kota yang sudah diatur secara undang-undang itu, untuk lebih mengembangkan secara ini tentu banyak PR yang yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kan gitu. Walaupun secara anunya kita memang otonomi, ya. Misalnya terkait dengan ruang terbuka hijau. Nah, ruang terbuka hijau ini kan menjadi satu ketentuan dari Kementerian di Kementerian Lingkungan yang mengharuskan bahwa setiap wilayah kota itu harus memperhatikan 30% Ya, kawasan hutan, kawasan ruang terbuka hijau. Nah, ada dua bentuk yang kawasan ruang terbuka hijau itu, ada yang alamiah, ya, ada yang kreatif gitu, artinya dari ya, terprogram, terencana, ya. Karena mungkin dengan desakan pembangunan wilayah kota yang didesak dengan perkembangan industrialisasi dan pertumbuhan penduduk yang semakin padat, sehingga membuat lahan-lahan di perkotaan itu semakin terisi oleh masyarakat dan perusahaan-perusahaan segala macam, sehingga masyarakat di sekitarnya itu memerlukan ada nuansa udara yang segar, ya, udara yang segar. Dan banyak hal lagi sebenarnya yang harus diperhatikan, sehingga untuk merumuskan ruang terbuka hijau ini di Kota Dumai, saya pikir belum ada perda, belum Pak Suyanto, sudah ada perda yang dilahirkan di Kota Dumai tentang ruang terbuka hijau. Kalau ingat saya belum ada kan? Cuma kata-kata 30% itu sudah ada diucapkan. Saya ingat kami dapat penghargaan untuk penghijauan di tahun 2014 itu terbanyak di Indonesia. Kami menanam tanaman tahun 2013-2014 itu dapat penghargaan dari Presiden bahwa Dumai terbanyak menanam tanaman pinggir jalan di ratusan ribu. Nah, itu dapat penghargaan. Ingat saya itu waktu zaman almarhum Wali Kota Pak Khairul. Begitu ya. Tapi secara teori sebenarnya kan ruang terbuka hijau ini bukan hanya sekedar penanaman pohon-pohon di pinggir jalan. Termasuk dia tempat mainan anak-anak. Ya, termasuk pertamanan, termasuk pot-pot bunga, bahkan istilah pengairan, ya kan. Bahkan ada hotel-hotel itu di tengah kota kan. Di perumahan-perumahan, di rumah sakit, di makam-makam, atau pasun-pasun itu mesti harus ada disiapkan juga. Oke, Pak Dawami, Anda ingin menanggapi, Pak? Ya, boleh. Saya tertarik tadi apa yang dibilang oleh Pak Suryanto, rumah ini ibarat anak gadis yang terbujur gitu. Cantik, selonjor. Tadi Kalau ada bahasa selonjor itu kan banyak orang gitu kan. Jadi rumah ini yang tak ada cuma gunung ya kan ada ya Pak. Bukit hanya lima ada, jadi potensinya memang luar biasa. Jadi tinggal lagi bagaimana kemampuan untuk mengemas rumah ini, potensi ke depan dan harapan ke depan itu benar-benar setiap program yang dibuat mulai dari yang paling atas sampailah kepada tingkat lurah, tingkat RT itu betul-betul memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Itu yang paling penting. Apalagi dari sisi potensi pertanian. Dengan adanya Sungai Sembilan, kemudian juga Bukit Kapur yang memiliki hamparan lahan yang luar biasa. Medang Kampai juga. Ya, Medang Kampai. Kemudian bukan hanya lahan, kita punya potensi perikanan yang luar biasa. Ya, itu masuk pertanian. Itu juga pertanian. Selagi bisa, apalagi di muka bumi itu pertanian. Nah, jadi itu sudah luar biasa. Apalagi ke depan memang di daerah Senipis itu memang ada beberapa sumur yang potensi. Jangan tengah harimau juga kan. Ada tengah harimau. Dan itu bahagian dari
ibarat bahasa apanya, jualan kita ke tingkat nasional. Maka harimau senipis, Ya. jadi harimau senipis itu bisa kita jadikan bahagian dari ikon daerah Ya. yang bisa kita jualkan ke tingkat Maksudnya, nasional. kalau yang mau beternak boleh juga. Jadi sebenarnya memang jika orang bilang Dumai itu tidak punya potensi, sebenarnya salah. Dumai itu punya potensi yang cukup luar biasa. Di pinggir pantai kita berdiri semua kawasan industri, Pak ya. Ya. Dari Belitung sampai ke Lubuk Gaung itu kan potensi yang luar biasa gitu kan. Belum lagi di daerah perkebunan, belum lagi dengan hamparan lahan pertanian yang juga luar biasa. Tinggal lagi bagaimana mau dan tidak mau kita mengembangkan potensi yang ada ini, baik dari sisi sumber daya alam, kemudian diikuti dengan sumber daya manusia, memberikan betul-betul kemanfaatan bagi kita semua. Dan tinggal lagi, kalau memang kita tidak punya dana, tidak punya anggaran, tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan secara komunikasi pembangunan kepada masyarakat, memanfaatkan potensi yang ada yang sekecil-kecilnya itu memberikan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat. Kalau hari ini kita lihat potensi pembangunan yang nampak dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat itu adalah dari kelapa sawit. Tetapi kan sebenarnya tidak hanya dari kelapa sawit, kan seperti yang dijelaskan oleh Pak Suryanto tadi, banyak potensi perikanan, belum lagi kalau kita lihat tambak-tambak udang yang hari ini berdiri dan luar biasa ya Pak ya. Nah itu kan belum lagi dengan 100 hari ini kita bisa panen jagung, dan jagung itu potensial untuk juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, kesejahteraan bagi keluarga, dan ini menjadi sebuah pemikiran-pemikiran yang tentunya harus dikonsep secara benar, kemudian juga diperjuangkan dengan benar, dan juga punya etikat yang baik untuk sama-sama kita memberikan sesuatu yang kecil tetapi memberikan kemanfaatan yang besar bagi kesejahteraan dan juga kegunaan bagi masyarakat. Saya pikir itu. Oke, baik Pak Suryanto. Nah sekarang kan kita sudah tahu potensi seperti apa yang dimiliki Kota Dumai untuk perkebunan dan pertanian. Boleh nggak Bapak memberitahu kita kira-kira strategi seperti apa yang ingin Bapak kedepannya Bapak jalankan untuk potensi kita ini Pak? Baik. Yang pertama saya mengimbau pada pemerintah tentunya ya yang membidanginya, sama wali kota atau kebijakan. Ibarat kata sahabat Nabi, tunaikanlah telingamu dan mulutmu. Ya pemimpin bagi pemimpinnya. Telinga kita dua, mulut kita satu, banyak mendengar di bawah, ya, banyak turun ke bawah, sehingga kita tahu persoalan-persoalan yang mana. Itu yang pertama. Dan sebetulnya di Dumai untuk kesejahteraan itu sangat terbuka lebar. Banyak CSR ya yang digunakan, bisa kita digunakan, dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Kurangilah untuk infrastruktur ya. Karena Telkom saja sampai hari ini tidak pernah tersentuh untuk CSR. Padahal CSR yang terbesar itu ada Telkom. Bangun tidur aja kita udah bayar sama Telkom. Telkom nggak pernah kasih kita. Satu ya. Dan di samping itu di Dumai khusus untuk tanaman padi di Kecamatan Sungai 9 ada satu tempat saja di Senupis itu yang tiap tahun menanam padi itu di atas 400 sampai 500 hektar. Ya, belum lagi di kelurahan-kelurahan lain. Nah, tentu data pastinya dipegang oleh Dinas Pertanian, ya, PPL-nya harus dihidupkan, dialog-dialog masyarakatnya harus dihidupkan. Ketika masyarakat itu sudah kaya, nggak perlu pemerintah bangun jalan kecil-kecil itu. Dengan wakaf infak sedekah mereka itu akan jadi Swadaya ya, karena Dumai, ya saya berharap ya Dumai ya menjadi dunia manusia beriman. Ketika dunia manusia beriman itu seluruh yang namanya sedekah, zakat, infak dan sebagainya itu akan mengalir. Bahwa kesejahteraan manusia ini diumpamakan dengan sebuah tanaman. Ya, di dalam Al-Qur'an 261 surat Al-Baqarah itu bisa kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasalil ladzina yunfikuna sadaqah sanabila fi kulli sumbulatin mi'at habah wallahu yuhibbu man yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan
perumpamaan nafkah yang dijalankan di dalam Allah bagikan sebutir benih. Benih itu tanaman, ya, yang akan ditanam dan akan tumbuh 7 tangkai. Tangkai itu pasti tanaman dan akan melahirkan daun, dan dia akan melahirkan juga 100 benih kembali. Allah akan memberikan rezeki itu. Jadi Allah sendiri mengumpamakan sejahtera orang itu bagaikan menanam sebuah pohon. Ya, bahkan di dalam Al-Quran juga kata tani dan kata baca itu pasti seimbang. Iya. Nah ini yang kita harus kita pahami, negeri ini adalah negeri agraris. Ya, negeri agraris, negeri maritim. Kita tumbuhkan lagi. Kekuatan ekonomi negara mana saja itu tetap dari agraris. Mungkin Amerika yang sudah tidak, dia ke industri. Ya. Tapi tidak pernah meninggalkan yang namanya agraris. Nah, belum lagi tanaman jagung kita luar biasa. Baru aja 1 bulan itu sudah ada yang bayar. Sudah ada yang bayar dari Sumatera Utara maupun dari Sumatera Barat. Sudah antri, harganya luar biasa sekarang. Banyak lagi potensi-potensi lain yang bisa bisa membangkitkan ekonomi. Dan daerah lain dia miskin tapi kita jangan. Bila kita ini sangat luar biasa, kita selalu bicara dumai potensi, tapi tidak ada tindakan. Hanya masyarakatlah yang melakukan tindakan-tindakan. Dukungan, janganlah hanya dukungan semacam hanya lip service. Saya terang-terang aja, ya jangan hanya lip service. Ya, CSR ambil hak-hak masyarakat itu ada. Umat Kristen juga ada punya hak di CSR, ya. Umat lain, jadi kita gunakan itu untuk sejahtera. Mari kita bangun kota Dumai dengan segala potensi yang ada, tapi mari kita lakukan tindakan, bukan lakukan pikirkan. Saya pikir itu. Baik, terima kasih. Orang Zaid, Anda ingin menanggapi kembali, Pak? Oke, jadi saya cuma hanya menambah dengan Pak pakar kita ini sedang mengambil satu ayat. Itu kalau ayat itu kami pelajari pakar ya Pak. Iya. Supaya dibelen. Iya. Jadi saya lanjutkan, itu sebabnya di dalam perspektif hukum Islam itu kewajiban oleh zakat itu kalau diperhitungkan lebih banyak hal yang berkaitan dengan pertanian ketimbang yang lainnya Pak. Iya betul. Ada zakat tanaman, ada zakat tumbuhan, ada zakat buah-buahan, ya, lebih banyak sebenarnya. Nah oleh karena itu perspektifnya itu Al-Quran melanjutkan kata-kata tadi itu dengan yamhaqullahu bis-shadaqat. Allah meluaskan nilai sedekah itu. Artinya nilai produktif yang dikembangkan secara produktif, ya begitu kan? Maka Allah akan berikan itu. Nah, bentuknya apa? Penghasilan seperti yang kata Bapak katanya tadi itu. Jadi kemudian daripada itu saya ingin juga menggarisbawahi bahwa berpikir yang baik itu adalah ya kan div and narrow, kecil, sederhana tapi besar manfaatnya. Seperti Pak Daud katakan tadi itu, daripada kita menghayal-hayal, ya kan, menghayal-hayal sesuatu yang berkaitan dengan infrastruktur, ya kan, kemanfaatannya belum jelas, desainnya itu memerlukan banyak waktu, banyak dana, banyak ya kan, maka kadang-kadang hasilnya itu mubazir. Ya. Itu Pak. Banyak tempat yang bisa kita jadikan fungsinya Itu yang dia. Kemudian yang ketiga saya ingin garis bawahi masalah penggunaan CSR. Penggunaan CSR ini kan berkaitan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Ya. Bahwa kan tidak semena-mena pemerintah untuk menggunakan CSR itu, tapi yang pasti CSR ini dipergunakanlah sesuai dengan porsi dan posisinya, ya kan? Jangan keluar dari itu. Jadi persoalan bahwa di Dumai ini misalnya kita perlu membangun Islamic Center. Saya pikir kami dari tahun 99 sudah membangun Islamic Center. Ya, karena Islamic Center itu bukan ditandai oleh sebuah bangunan yang bersifat megah, bersifat wow, tidak pernah Pak. Dalam sejarah Islam, dalam sejarah kekayaan Islam, kalau kita buka buku, pernahkah Al-Ghazali itu meninggalkan, oh ini masjid Al-Ghazali membangun seperti itu? Pernahkah Ibnu Khaldun itu meninggal? Tidak. Apakah yang membuat Islam itu maju, jaya dan pemikiran, tulisan, karya, peradaban yang wujud dalam bentuk peradaban yang diwariskan itu buku, kitab. Hari ini orang mengenal Imam Syafi'i itu dengan album, dengan risalah.
Orang mengenal Imam Al-Ghazali itu seluruh dunia pada saat ini itu sampai abad 21 ini itu dengan Ihya Ulumuddinnya itu sehingga terkenal ya dengan Hujjatul Islam. Tidak ada soal masjid, soalan tidak ada. Jadi kalau kita ingin esensi sesungguhnya, ya kan, seharusnya pemerintah itu harus meneruskan dan mengembangkan atau membantu yang sudah kita bangun secara esensi. Nah, kalau semula kita sudah bangun Pak, ya kan, artinya dari berawal dari STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam dengan apa adanya sampai 2014 beralih menjadi Institut Agama Islam, ya kan, itu kan sudah ada kita bangun Islamic Center sesungguhnya. Tapi apakah ini dipahami oleh masyarakat dan oleh pemerintah, itu persoalannya, ya kan? Oleh karena itu mudah-mudahan melalui dialog ini Pak, Ya. saya pikir ini juga akan membuka jalan bagi pemerintah untuk melihat seperti sama konsep Bapak katakan tadi itu Pak Suranto, saya setuju itu tuh. Artinya jangan terlalu kita kadang-kadang megah futuristik segala macam, ya kan, modern segala macam dengan konsep-konsep ini, tapi tak ada hasilnya dan tak pernah bisa kita lakoni. Itu susah. Saya pikir itu saja. Oke, baik. Pak Daun, Anda ingin menanggapi kembali Pak? Saya cuma menanggapi singkat aja seperti dibilang Pak Yanto tadi, rumah ini adalah seperti anak gadis yang berselonjor. Oh itu juga ya. Bagaimana kita menutupi dan membuat selonjor itu betul-betul memberikan manfaat yang baik kepada kita, terutama di dalam tidak hanya membangun ikon-ikon yang kecil bagi diri kita atau kota kita aja, tetapi juga bagaimana menemukan ikon-ikon yang besar, tetapi dia memberikan manfaat, terutama dalam PPBN ya Pak ya. Apa contoh yang paling kecil adalah bagaimana kita menjadikan ikon harimau Senimbis menjadi bagian dari bagaimana kita memperkenalkan Dumai pada tingkat nasional dan pada akhirnya juga akan memberikan manfaat juga kepada Dumai. Yang kedua dalam hal pertanian, potensi yang luar biasa, tinggal lagi mau dan tidak mau kita bagaimana sama-sama meluruskan niat bahwa pertanian itu tidak bisa ditinggalkan. Walaupun hari ini kita ingin menjelma menjadi sebuah kota jasa dan industri, tetapi pertanian adalah menjadi dasar utama yang harus kita bangun di dalam kita membangun kota ini. Karena tidak ada hari ini orang mau memberi beras kepada kita ketika kita sendiri tidak mampu bersuasembada beras, bersuasembada jagung, bersuasembada cabai contohnya. Contoh aja misalnya jalan Bangkinang Sumbar aja lah longsor. Apa yang terjadi dengan kita pada hari ini? Maka mulai hari ini kita semua sudah mulai berpikir seperti itu, dengan potensi pertanian, perikanan yang luar biasa di Dumai, maka kita harus sama-sama memikirkan itu menjadi sebuah nilai kemanfaatan bagi kita semua, terutama di dalam hal membangun dan memperbaiki bagaimana pembangunan kota Dumai ini betul-betul berjalan secara damai, secara baik, kemudian juga memberi manfaat kesejahteraan bagi kita semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Dawam. Nah, kepada Pak Suyanto, boleh Pak, Bapak jelaskan kembali tentang lahan 4.000 hektar tadi itu, di mana letaknya persisnya dan bagaimana progresnya saat ini, bagaimana konsepnya. Karena kita semua ingin membuka wawasan, khususnya bagi yang mendengar. Karena saya sendiri nih, selaku masyarakat Kota Dumai, saya tahunya Sungai Sembilan dan Riau, khususnya Kota Dumai itu cuma berpotensi di sawit gitu Pak. Boleh Bapak jelaskan kembali untuk membuka wawasan kita semua Pak? Jadi kawasan yang 4.000 itu terletak di kawasan hutan produksi dari PT Diamond Timber, tepatnya di Sungai Senimbis itu sendiri, luasnya 4.000, di mana lahan tersebut itu kita sudah plotting 200 hektar, sudah terplot semua, jalannya sudah terbuka. Kondisi lahan itu sudah jadi hamparan. Memang ada gangguan ya, memang ada gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, khususnya dari luar Dumai ya, menanam sawit yang sudah dikabur, ditanam lagi, dia ngadu ke DPR sini, ngadu ke DPR sana. Sesungguhnya mereka adalah yang sudah diperiksa sama polisi, lepas paling buat lagi kelakuan seperti itu. Itu kawasan itu diperuntukkan oleh negara ya, jangka waktunya itu 55 tahun
dan dapat diperpanjang 2 kali menjadi 165 tahun. Nah, di situ juga sudah ada bantalan rel kereta apinya yang kami pasang lebih kurang 7 kilo. Untuk apa itu sebenarnya? Itu dalam jangka pendek memang itu biayanya tinggi, tapi dalam jangka panjang untuk mengangkut saprodi sarana produksi pertanian itu akan biayanya akan murah. Di sana juga kami sudah ada pelabuhan, sudah buat pelabuhan, sudah buat jalan. Ya sudah ada sekolahan juga di sana, di mana situ kan kayak terisolir, jalan keluar sini nggak bisa kita pakai laut. Kalaupun pakai motor juga agak berat lah ya, kalau jalan-jalan pas hujan. Atau dari Rokan Hilir masuk dari Senaboy. Lahan itu 4.001 hamparan, tepatnya di Sungai Senepis. Ya. Itu sudah kami plotting. Ya kalau mau ditampilkan, saya tampilkan ada di handphone saya terus bisa nampak saya kan ceritanya kan. Nah kan itu. Jadi masyarakatnya yang terdaftar di sana itu yang memiliki KTP. Saya berharap tempoh hari semua masyarakat yang ada di sekitar itu tanpa terkecuali yang penting dia punya KTP, punya KK, Dumai, bertempat tinggal di sana, kita kasih 5 hektar. Jadi bukan 2 hektar. Itu disetujui oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup bahwa ini satu-satunya di Indonesia yang berani mengasih kepada masyarakat itu 5 hektar. Ya, Pak ya. Nah, itu tercantum semua, diputuskan oleh Menteri Kehutanan dan itu sudah ada surat kesepakatan, pernyataan masyarakat, pengakuan masyarakat. Itu sudah 700 kita clearing. Dan semua pekerjaan di situ diserahkan kepada masyarakat. Harga pekerjaan itu masyarakat yang menentukan. Nah, di perusahaan hanya tinggal bayar. Berapa kata masyarakat di sana untuk clearing segitu dibayar. Berapa untuk menanam jagung segitu dibayar. Dan hasilnya bagi 2 oke. Nah, itu udah ada kesepakatannya. Itu yang kesepakatannya seperti itu 5 menteri tahu. Nah, 5 menteri itu. Ada menteri dalam negeri juga ada, menteri pertanian ada, menteri pedesa ini ada, termasuk gubernur kota tahu itu ada semua. Jadi ya saya sudah beberapa kali membawa Pak Wali sebelum ini ya ke lokasi, termasuk Pak Faisal itu sendiri sebelumnya dulu saya bawa juga ke lokasi itu ya sambil membuat asal waktu itu ya. Nah saya pikir dengan value dengan kewenangannya, pedang itu ada di tangannya, memanakan dia itu bisa. Nah mungkin nanti dari Pak Dr. Ahmad Rojai dan dari institut ini bisa diajak lah oleh pemerintah daerah ini untuk urun rembuk. Bukankah dalam Al-Quran kita diajak musyawarah, panggil stakeholder duduk bersama, nggak mungkin kita bisa walaupun kita kalau enggak lah ya. Saya yakin ilmu setinggi apapun juga tidak melebihi daripada pengalaman. Iya, kuncinya itu. Dan kita membangun ini tak bisa, walaupun setinggi apa aja, tak bisa kalau tidak melibatkan orang banyak. Nah, itu. Jadi mari kita tanggalkan embel-embel kita dan sebagainya. Mari kita bangun kota Dumai ke depan dan kita yakin Dumai ini bisa, sangat bisa, dan itu perlu keyakinan. Ya, kita sholat, ya, kita berdoa, kita punya harapan, kita puasa. Kalau tak yakin ini apa? Kuncinya harus yakin, ya kan? Nah, seperti tadi digambarkan bahwa tentang infrastruktur, Rasulullah ketika hijrah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada saat itu bentuk fisik masjidnya tidak ada. Maaf ya saya bilang tidak ada, iya kan? Tapi apa maknanya di sini? Ini adalah fungsi dan peranan dan fungsinya yang diutamakan, ya kan? Bumi ini jadi hamparan masjid loh. Kalau mau itu, kalau saya singgung sedikit ya. Habibur Rahman sama Almanak fungsinya ditingkatkan. Ya. Itu baru. Bukan cita yang baru lagi. Jangan mubazirin. Mubazir. Ayo duduk kita baca itu Al-Baqarah ayat 18. Surat Al-Jin 72 ayat 18. Kita buka. Biar tahu. Nah itu kalau mau jadi Panjang. jadi ya marilah. Dengan kondisi yang sangat terjepit Dumai. Hari ini kita tahu Dumai itu masih kekurangan dana 300 sampai 400 miliar.
mau jadi apa kota Dumai ini. Ya? Nah, pada kita bicara potensi, tapi tidak pernah gerak. Nah, maunya kita aksi. Saya lakukan, Pak. Saya buat ternak ayam, oke, kita lakukan. Ternak burung, oke, ternak kambing, oke, tanaman ini tanaman sebuah. Apalagi yang dibilang untuk cuci piring, rinso, motor, saya bisa buat sendiri. Dan saya sudah ajarkan, maka camatnya harus semua datang. Saya tunjuk ke pemuda-pemuda. Tinggal bagaimana pemerintah bisa menampung ini. Sekarang saya ciptakan untuk pembunuh lalat. Bisa dilihat di video saya. Asal lewat aja lalat itu mati. Nah, tapi ini bisa dipasarkan. Banyak hal-hal lain yang bisa kita ciptakan untuk kesejahteraan. Itu luar biasa. Lalat saja orang bisa jadi sejahtera. Iya. Nah, itu Dumai ini kuat. Satu-satunya wilayah di Indonesia yang strategisnya luar biasa. Saya bercita-cita dulu waktu sama Bapak Parman, mantan ketua DPR yang Bupati Bogor itu Inhil itu ada kawasan Polenok, industri. Siap ada buton Dumai dengan idenya dan Sumatera Utara dengan melawannya. Ini segitiga emas ini, ekonomi pertumbuhan ekonomi baru. Ini ya, kita bicara ini luar biasa nih, Riau nih. Nah, ini harus kita bangkitkan bahwa Dumai sekarang tidak lagi dibicara, tidak lagi orang bicara Pekanbaru. Saya bicara di hadapan para tokoh, ya, baik tingkat nasional maupun kemarin ini saya pakai video call sama besannya Ibu Sri Mulyani. Ya, besan Bu Sri Mulyani, Pak Novel Pros, itu sekarang dosen di Trisakti, mantan dari Dirjen. Mereka datang, saya bawa ke Organilir. 2 bulan mereka di sana sudah MOU, sudah jalan dengan memanfaatkan dana kur, ada off-taker, ada PTAD-nya sekali hampir untuk mengambil hasil. Dana dari mereka semua saya bawa, udah oke semua, baru saya bawa ke Bupati. Ini udah jalan, udah jalan. Nah, Dumai hari Rabu kemarin saya bawa utusan dari Pak Wamentan dengan PT PI. PI ini pupuk Indonesia. Seluruh pupuk di Indonesia digabung menjadi PI. Tapi semen juga semen Indonesia. Nah, datang ke Dumai. Saya kenalkan dengan PT TIR, saya kenalkan juga dengan PT Sarana. Kita ada semua di kawasan Notari. Nah, marilah berdoa. Saya datang ke sini ke Pak Dokter. Saya yakin dengan kata-kata Islam yang saya datang ke sini, ini akan menjadi pusat ilmu pengetahuan. Amin, amin, amin. Di Riau. Baik, terima kasih Pak Suryanto. Baik, kita udah berada di penghujung waktu dan kita akan meminta closing statement dari para narasumber kita. Mungkin dari tadi udah ada pesan dan kesan yang tersirat, dan sekali lagi marilah kita ulang, dengarkan penegasan mereka kembali, closing statement mereka untuk kita yang mendengarkan. Baik, boleh dari Pak Dawam dulu Pak, silakan Pak. Boleh, closing statement saya pendek aja, bahwasanya Dumai ini punya potensi yang luar biasa. Tinggal lagi bagaimana kita mengemas potensi yang luar biasa ini. Potensi sebagai kota industri, potensi sebagai kota jasa, kemudian dengan sumber daya alam dari sisi laut yang juga luar biasa, kemudian dari sumber daya pertanian yang juga luar biasa, kemudian juga kita memiliki perusahaan-perusahaan tingkat nasional yang ada di kota Dumai. Maka marilah sama-sama kita bergandeng bahu dalam melihat ke depan bahwa potensi yang luar biasa ini juga harus kita kemas secara baik sehingga betul-betul memberikan nilai kemanfaatan bagi kesejahteraan untuk masyarakat. Cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Dawam. Kita kembali ke Pak Rozai. Silakan Pak, closing statement Anda Pak. Oke, baik. Jadi saya singkat saja. Saya cuma ingin menyatakan bahwa daripada kita berpikir sesuatu yang belum kita punyai, lebih baik kita memanfaatkan apa yang telah kita miliki. Saya pikir itu satu hal yang paling penting. Oke, singkat, padat, dan jelas ya Pak ya. Ya. Baik, kepada bintang tamu Pak Suryanto, Ya. silakan Pak. Terima kasih. Saya menyampaikan
Tidak ada yang tidak mungkin, karena pikiran kita lah yang akan membawa kita kemana. Allah sesuai persangkaan kita. Jadi kita bisa. Pasti bisa. Oke. Baik, terima kasih kepada narasumber semua atas ilmunya, dan saya Nini Nursima pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.